PT Superior Prima Sukses melalui bata ringan Bleskon hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Perusahaan yang akan kita bahas kali ini adalah PT Superior Prima Sukses Tbk atau BLES. BLES bergerak di bidang manufaktur bata ringan dan semen mortar. Perseroan telah berdiri sejak tahun 2011 dan berkantor pusat di Surabaya. Saat ini telah memiliki 4 pabrik dengan kapasitas produksi sebesar 3,2 juta meter kubik per tahun. Perseroan memproduksi bata ringan dengan merek dagang Bleskon dan Superior Block. Superior Block adalah produk yang lebih premium dengan karakteristik yang lebih ringan dan berwarna lebih putih. Perseroan juga melakukan penjualan semen mortar dengan sistem OEM dari pihak ketiga. Sistem ini sama seperti white label gitu. Untuk semen mortar, Perseroan menggunakan merek Blesbond dan Superior Bond, di mana Superior Bond ditujukan untuk segmen yang lebih premium. BLES akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.318.979.000 saham atau setara dengan 15,05% kepemilikan. Ditawarkan pada range harga 175 sampai 185, yang mana nantinya profit maksimal adalah sebesar Rp244.011.115.000. Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1% untuk program ESA. Dari total proceed, sekitar 41% akan digunakan sebagai modal kerja. Rencananya, Perseroan akan melakukan pembelian cold diesel dan big dump truck. Sedangkan sisanya, sekitar 59% akan digunakan sebagai modal kerja. Cukup besar ya alokasi perusahaan untuk modal kerja ini. Nah, untuk underwriter-nya sendiri adalah Lotus Andalan Sekuritas atau YJ. Untuk historisnya di tahun lalu, YJ berhasil membawa IPO, PV, FVCT, CHIP, dan Hebat. Berikut struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah IPO. Seluruh pemegang saham lama menyatakan tidak akan mengalihkan sahamnya selama 8 bulan sejak pendaftaran menjadi efektif. Pengendali sekaligus komisaris utama Perseroan adalah Dermawan Sukarsono yang telah menyatakan tidak akan memindahkan kendali maupun sahamnya dalam kurun waktu minimal 12 bulan. Seperti kita lihat di struktur permodalan Perseroan, terdapat 3 badan usaha dan 2 individu yang menjadi pemegang saham Perseroan. PT Global Best Universal dimiliki oleh Dermawan Sukarsono. PT Tata Utama Gemilang dimiliki oleh Billy Lau dan PT Tancorp Invest Sama Mulia dimiliki oleh Hermanto Tanoko. Hermanto Tanoko merupakan konglomerat asal Surabaya yang merupakan pemilik emiten Avia dan Cleo. Perseroan memiliki 2 entitas anak yaitu PT Superior Persada Sejahtera dan PT Superior Sarana Sukses. Mengenai prospek usaha, intinya jika pertumbuhan sektor properti dan real estate meningkat, maka akan mempengaruhi permintaan terhadap produk Perseroan. Saat ini, pelanggan utama Perseroan adalah PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk atau CSAP dan kelompok usaha distributor semen 3 roda. FYI, di tahun 2023, pelanggan utama Perseroan ini memberikan kontribusi 49% dari total penjualan. Oke, sekarang kita bahas kondisi finansialnya. Pendapatan meningkat signifikan sejak tahun 2021, yakni dari level 719 bilion rupiah menjadi 1,36 triliun rupiah pada tahun 2023. Ditopang oleh kenaikan kapasitas produksi pasca beroperasinya pabrik Sragen Line B pada Februari 2022 dan pabrik Sidoarjo pada awal 2023. Selama 3 tahun terakhir, Perseroan mampu mempertahankan utilitas produksi cukup tinggi, yakni pada level 80 sampai dengan 90% pada tahun 2023. Dari segi profitabilitas, gross margin cenderung stabil pada level 29 sampai 30% pada tahun 2021 dan 2023. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2022 ke level 25% karena belum optimalnya utilitas pabrik Sragen Line B. Net margin juga cukup stabil pada level 11% pada tahun 2021 dan 2023, sehingga pertumbuhan penjualan juga diikuti pertumbuhan laba bersih dari 78 bilion rupiah pada tahun 2021 menjadi 151 bilion rupiah pada tahun 2023. Total aset berada pada level 1,5 triliun rupiah pada tahun 2023.
dengan dominasi pendanaan ekuitas sebesar 752 miliar rupiah dan liabilitas sebesar 776 miliar rupiah. Dari segi likuiditas cukup baik, di mana current ratio berada pada level 1 kali dan cash ratio pada level 0,5 kali pada tahun 2023. Sementara itu, dari segi struktur modal, terdapat penurunan tren debt to equity ratio dari 1,08 kali pada tahun 2021 menjadi 0,5 kali pada tahun 2023. Perseroan berencana membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20% untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2024 berdasarkan dari laba bersih tahun 2023. Dari segi valuasi, EPS 2013 setelah IPO akan berada pada level 17,2, sementara book value per share berada pada level 112 sampai 113. Maka Blast berada pada valuasi full year 2023 PE 10 sampai 11 kali dan PBV 1,6 kali. Sejalan dengan valuasi peers industri material dasar, terutama perusahaan semen, meskipun dengan produktivitas pabrik yang lebih baik. Blast bergerak di bidang manufaktur bata ringan dan semen mortar akan menawarkan sahamnya pada range harga 175 sampai dengan 185, dibantu oleh Lotus Andalan Sekuritas sebagai underwriter. Peluang pertumbuhan pendapatan dan peningkatan gross margin perusahaan terdapat pada potensi kenaikan utilitas pabrik Sidoarjo yang pada akhir 2023 masih berada pada level 39%. Selain itu, dari segi industri, kenaikan tren aktivitas konstruksi, terutama di luar Jawa, dapat menjadi katalis bagi perseroan. Terutama karena di Pulau Jawa, penggunaan bata ringan ACC sangat minim, diperkirakan hanya sekitar 5% jika dibandingkan dengan penggunaan bata merah. Total profit maksimal adalah sekitar sebesar 244 miliar, di mana 41%-nya akan digunakan untuk belanja modal, sedangkan sekitar 59% sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.